Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video kali ini, kami akan membahas salah satu metode penting dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk proses reduksi dimensi dan klasifikasi data, terutama ketika ingin memaksimalkan perbedaan antar kelas, yaitu LDA atau Linear Discriminant Analysis. Kami juga akan menjelaskan konsep dasar perbandingan dengan metode prinsipal komponen analisis atau PCA, contoh perhitungan manual, hingga implementasinya dengan Python. Jadi, langsung saja kita mulai. Di sini, beta sebagai pemateri 1 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa itu LDA atau Linear Discriminant Analysis. Linear Discriminant Analysis adalah metode statistik yang digunakan untuk reduksi dimensi sekaligus klasifikasi dalam mempelajari terawasi atau supervised learning yang berfungsi untuk mencari proyeksi data ke ruangan berdimensi lebih rendah yang tetap mempertahankan informasi diskriminatif antar kelas. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan jarak antar kelas dan minimalkan variasi dalam kelas sehingga pengelompokan antar kategori menjadi lebih jelas. Selanjutnya, mengapa LDA penting dalam pengolahan citra? Yang pertama, karena citra digital memiliki resolusi atau dimensi yang sangat tinggi sehingga diperlukan metode untuk mengekstraksi fitur penting. Yang kedua, dapat meningkatkan akurasi pengenalan pola pada objek visual seperti deteksi wajah, pengenalan tulisan tangan, dan klasifikasi objek. Yang ketiga, membantu mengurangi noise dan redundansi data pada citra tanpa kehilangan informasi penting untuk klasifikasi. Selanjutnya, perbandingan singkat LDA dan PCA. Untuk tujuan utama LDA adalah untuk klasifikasi. Ia menggunakan label kelas, sedangkan tujuan utama PCA adalah reduksi dimensi. Ia tidak menggunakan label kelas. Dalam memperhatikan tabel, LDA secara eksplisit memperhatikan label kelas dari data, sedangkan PCA tidak memperhatikan label kelas. Fokus LDA adalah untuk memaksimalkan pemisahan antara kelas, sedangkan fokus PCA adalah untuk memaksimalkan variasi total data. Dan LDA sangat cocok untuk data yang ingin diklasifikasi, sedangkan PCA cocok untuk data yang ingin didapatkan secara umum. Nah, sebelum kita masuk ke contoh perhitungan manualnya, kita harus tahu terlebih dahulu konsep matematis di balik LDA. Di sini saya menggunakan contoh yang sederhana. Misalkan, kita memiliki C kelas dan data berdimensi D. Artinya, data yang kita punya memiliki C kategori, misalnya 3 jenis bunga. Dan tiap datanya memiliki D fitur, misalnya panjang dan lebar kelopak. Yang berarti data tersebut berdimensi 2. Untuk setiap kelas I, kita akan menghitung rata-rata kelasnya yang dilambangkan dengan mu I. Setelah itu kita juga akan menghitung scatternya, yang mana SW merupakan within class scatter, yaitu variasi atau sebaran data dalam masing-masing kelas. Setelah itu kita juga akan menghitung SB atau between class scatter, yang mana variasi antara rata-rata tiap kelas dengan rata-rata keseluruhan, untuk mengukur perbedaan antar kelas. Setelah itu kita juga akan mencari transformasi W yang akan menggunakan rumus berikut. Nah, rumus tersebut maksudnya adalah W merupakan vektor transformasi yang akan kita gunakan untuk memproyeksikan data. Fungsi ini mencari W sedemikian rupa agar jarak antar kelas maksimal dan variasi dalam kelas minimal. Hasil akhirnya, W akan berisi vektor-vektor basis ruang baru. Data asli akan diproyeksikan ke ruang baru tersebut agar lebih mudah dipisahkan antar kelasnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh perhitungan manual LDA. Dalam contoh kita mempunyai dataset yang sederhana dengan dua kelas, yakni kelas A dan kelas B. Pada kelas A terdapat titik 2,3 dan 3,3, sementara untuk kelas B terdapat titik 5,6 dan 6,5. Dan mempunyai dua fitur, yaitu X dan Y, artinya data kita berdimensi 2. Langkah pertama kita menghitung
rata-rata tiap kelas dan rata-rata global. Untuk kelas A, memiliki rata-rata mu A sama dengan 2 tambah 3 per 2 sama dengan 2,5 dan 3 tambah 3 per 2 sama dengan 3. Maka rata-rata untuk kelas A adalah 2,5 dan 3. Untuk rata-rata kelas B, mu B sama dengan 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5. 6 tambah 5 per 2 itu 5,5. Jadi rata-rata untuk kelas B adalah 5,5 dan 5,5. Kemudian kita juga hitung rata-rata seluruh data, yaitu mu sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 per 4 ya, dan 3 tambah 3 tambah 6 tambah 5 per 4. Jadi rata-rata keseluruhan adalah 4 dan 4,25. Langkah ini penting karena kita akan membandingkan setiap titik terhadap rata-rata kelasnya dan juga membandingkan rata-rata kelas terhadap rata-rata keseluruhan. Langkah kedua, kita menghitung within class scatter matrix SW. Sekarang kita masuk ke konsep yang lebih teknis, yaitu menghitung SW, yaitu sebaran data di dalam masing-masing kelas. Maksudnya supaya kita mengetahui seberapa jauh titik-titik dalam satu kelas menyebar dari rata-ratanya sendiri. Untuk titik pertama yaitu 2 dan 3, titik 2 dan 3 kita kurangi dengan rata-rata kelas A 2,5 dan 3, maka kita mendapatkan hasilnya negatif 0,5 dan 0. Lalu kita matriks outer produknya negatif 0,5 dan 0 dikali dengan negatif 0,5 dan 0, maka kita mendapatkan hasil 0,25, 0, 0 dan 0. Untuk titik kedua 3 dan 3 kita lakukan seperti 2,3 di atas, kita kurangi dengan rata-ratanya 2,5 dan 3, maka kita mendapatkan hasilnya 0,5 dan 0. Outer produknya 0,25, 0, 0 dan 0. Jumlah kedua matriks di atas itu untuk kelas A kita jumlahkan dapat 0,5, 0, 0 dan 0. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk kelas B. Untuk titik 5 dan 6 dan 6 dan 5 itu kita mempunyai selisih min yang sama, yaitu 5,5 dan 5,5. Maka kita masukkan saja langsung hasil outer product, kita kalikan, kita dapatkan 0,25, negatif 0,25, negatif 0,25 dan 0,25. Total SW kelas B setelah dijumlahkan kedua ini, maka kita mendapatkan 0,5, negatif 0,5, negatif 0,5 dan 0,5. Dan akhirnya total SW keseluruhan dari jumlah penjumlahan tadi untuk dari SW kelas A dan kelas B kita jumlahkan, kita dapatkan 1,0, negatif 0,5, negatif 0,5 dan 0,5. Untuk yang ketiga kita menghitung bit class scatter matrix. Nilai SW tadi untuk mengukur sebaran di dalam kelas. Sekarang kita ingin tahu berapa jauh rata-rata masing-masing kelas terhadap rata-rata global. Karena jumlah titik pada kelas A dan B sama-sama 2, maka masing-masing kita kalikan dengan 2. Lalu kita lakukan pengurangan. Untuk kelas A 2,5 dikurangi dengan 4, 3 dikurangi dengan 4,25, maka kita mendapatkan hasil negatif 1,5 dan negatif 1,25. Lalu kita outer produkkan, mendapatkan hasil 2,25, 1,875, 1,875 dan 1,5625. Lalu kita kalikan dengan 2, hasilnya 2 kali itu. Lakukan hal yang sama untuk kelas B. Karena arah vektornya berlawanan 1,5 dan 1,25, outer produknya ternyata sama. Setelah itu kita jumlahkan semua, maka kita dapatkan nilai SB-nya sama dengan 9, 7,5, 7,5 dan 6,25. Langkah keempat yaitu kita mencari eigenvektor dari SB pangkat negatif 1, SB.
Untuk langkah 4 ini kita cari vektor arah terbaik untuk memproyeksikan data. Kita mulai dari inverse SW, karena ini matriks 2x2 kita bisa pakai rumus inverse langsung. Determinan SW sama dengan 1 kali 0,5 dikurangi dengan negatif 0,5 kali negatif 0,5 sama dengan 0,5 dikurangi dengan 0,25 sama dengan 0,25. Maka inverse SW nya menjadi 2, 2, 2, dan 4. Kemudian kita kalikan dengan SB, maka kita mendapatkan hasil 33, 27,5, 48, 40. Dari sini kita bisa cari eigenfaktor dari matriks ini. Hasil eigenvalue kira-kiranya lambda 1 sama dengan 70,29 dan lambda 2 2,71. Kita pakai 70,29 karena ini yang lambda 1 merupakan yang paling besar daripada lambda 2. Lalu kita menemukan vektor eigen yang sesuai dengan lambda 1 adalah W sama dengan 0,79 dan 0,61. Vektor inilah yang menjadi garis pemisah terbaik. Langkah kelima kita proyeksikan data. Terakhir kita proyeksikan data ke arah vektor W. Misalnya kita mengambil titik 2,3 dari kelas A, maka Y sama dengan W pangkat TX sama dengan 0,79 dikali 2 ditambah 0,61 dikali 3 sama dengan 1,58 tambah 1,83 sama dengan 3,41. Titik lain juga kita kalikan dengan cara yang sama. Hasil akhirnya adalah semua data 2 dimensi berubah jadi 2 dimensi. Data dari kelas A dan B sekarang terpisah jauh lebih jelas. Selanjutnya kita masuk pada codingannya. Di sini yang pertama kita harus mengimport dulu beberapa library dari Python, yaitu pertama kita mengimport OS, di mana OS ini dia membaca sumber folder di dataset. Selanjutnya kita mengimport CV2. CV2 di sini dia mengelola dan nanti dia membaca gambar. Ini gambarnya. Lalu di sini kita mengimport NumPy, SNP. Sini nanti kita akan mengatur rata-rata numeriknya. Lalu di sini kita mengimport Matplotlib untuk nanti menampilkan scatternya. Selanjutnya dari sklearn diskriminan analisis kita mengimport linear diskriminan analisis. Selanjutnya kita akan membaca semua gambar dari dataset berdasarkan folder, lalu kita mengekstrak fitur RGB dari tiap gambar dan beri label numerik pada LDA. Di sini kita buat fungsinya dulu. Folder path. Oke. Features. Di sini features ini dia untuk menyimpan fitur numerik dari tiap-tiap gambar. Lalu labels. Labels di sini untuk menyimpan angka dari kelas. Selanjutnya ada class labels. Nah, di sini dia bisa ambil semua nama file atau folder dalam dataset tadi. Jadi asumsinya itu satu subfolder itu satu kelas. Selanjutnya kita bikin pengulangan for label IDX, class name in class label. Oke, terus kita pastikan bahwa hanya folder saja yang diproses. Folder selanjutnya
kita akan buat jika yang diproses file maka akan di skip. Jadi di sini yang diproses itu cuman foldernya saja. If not is there continue. Jadi file yang proses itu akan kita skip. Jadi yang diproses cuma foldernya saja. Lanjut, kita bikin looping untuk tiap gambar for file name. Terus file name class path image path. Sini kita nanti pastikan kalau dia tuh membaca gambar ya. Join image CV2 I'm read image di sini kita buat sabar sebentar. Sini kita buat jika gagal baca akan filenya nanti dilewati. If not known tadi, terus CV2 resize. Sini kita akan membuat semua gambar kita meresize jadi ukuran tetap menjadi 64 dikali 64. Sebentar. Lanjut saja. Lanjut kita akan menghitung rata-ratanya pemian RGB NP mian image axis. Jadi kita ambil rata-rata nilai RGB dari seluruh pixel, lalu aksis ini artinya rata-rata dihitung dari semua baris dan kolom. Nanti dia menghasilkan array dengan 3 nilai itu RGB. Selanjutnya kita simpan fitur label dan label append min label append label idx. Oke, selanjutnya kita mengembalikan atau return array Oke, lanjut kita lanjut ke prosesnya. Kita buat definisinya dulu. Apple LDA, dimana itu ada fitur ini nanti hasil ekstraksi fitur dari gambar tadi. Terus ada label, nanti ini label kelas dari setiap gambar. Terus end komponen, jumlah komponen atau dimensi dari reduksi. Default biasanya itu 2. Kita lanjut LDA diskriminan dan komponen sama dengan kita ke sini kita membuat instance dari kelas linear diskriminan analisis. Jadi lanjut X transform menjadi fit, pelajari cara terbaik memproyeksikan. Jadi transform itu dia mengubah
data fitur ke dalam ruang dimensi. Lanjut kita return. Lanjut sini kita akan memvisualisasikan. Pertama kita buat definisinya dulu. Float LDA labels class name. Sama sini kata panggil kata langsung kita looping, buat loopingnya. Jadi nanti ini loopingnya ini kita menampilkan titik-titik data dari kelas ke I dalam grafik. Nanti grafik itu kita menampilkan data, titik-titik datanya. Jadi di sini scatter Nah, jadi sudah, jadi nanti kita di sini menampilkan titik data itu ada sumbu X. Jadi kita ini kasih nama nilai LD1 saja untuk kelas I. Nanti sumbunya LTY label, sumbunya kita bikin jadi L2, LD2. Oke, selanjutnya kita buat title, kita kasih judulnya scatter plot hasil LDA saja. Nah, oke, selanjutnya legend grid, kita kasih true di sini, true. Lalu show. Jadi legend itu dia menampilkan nama kelas di grafik, terus grid itu dia menampilkan garis bantu, terus nanti show itu dia menampilkan plot ke layar. Selesai. Lalu terakhir kita memanggil, tinggal menjalankan ke programnya, yaitu pertama folder path, di mana folder yang kita mau pakai itu ada di sini, dataset, kita tulis dataset. Lalu feature labels, class name, buat image form, folder path. Nah, kita panggil semua fungsi yang telah kita buat tadi. Dari beberapa fungsi tadi kita panggil semuanya. LDA features
levels yang komponen sama dengan 1. Oke, sini kita coba merunningnya. Oh, sepertinya ada error. Sebentar, saya lihat. Oh, di sini. Oh, nah, jadikan lah, sebentar. Oke, di sini saya sudah memindahkan kodenya dalam satu barisnya saja. Sekarang kita tes runningnya dan inilah hasilnya ya. Ini untuk tanda kuning itu kelas 2 dan tanda biru itu di kelas 1. Jadi, kesimpulan yang didapatkan adalah LDA merupakan metode yang kuat untuk proses reduksi dimensi yang tetap memperhatikan label kelas. Cocok digunakan untuk pengolahan citra seperti pengenalan wajah, klasifikasi objek, dan deteksi pola. Nah, jika dibandingkan juga dengan metode PCA, LDA itu lebih unggul dalam masalah klasifikasi karena mempertimbangkan informasi kelas. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai linear diskriminan analisis. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan Terima kasih.